Iya, downgrade kan HP ini? Chipsetnya kan? Nggak bisa rekam 4K kan? Tapi kalian sadar nggak sih, ada beberapa hal yang termaksud upgrade. Dan kalau gua nggak kasih tau ini, merasa bersalah gua. Yuk, sini gue jelasin. Sebelumnya sekilas aja ya, gue mau tunjukin unboxing dari HP ini yang punya box sedikit beda. Dimana sekarang tulisannya menyamping gitu, Poco X4 Pro. Terus ada logo Poco dan 5G. Sisanya sama aja ya, ada kotak kecil yang isinya SIM ejector, buku-buku yang pasti kalian baca sebelum tidur, dan casing elastis yang transparan. Lanjut ada kepala charger 67 watt dan kabel Type A ke Type C. Langsung aja kita kletekin plastiknya. Pas dinyalain langsung disambut oleh MIUI 13 for Poco berbasis Android 11. Selebihnya ritual kayak biasa, next, registrasi fingerprint, dan lain sebagainya. Dan pas gua cek storage-nya udah kemakan 30,7 GB dari 256 total punya gua. Habis itu langsung dimintain update software juga ke 13.0.5. Impresi awal gue liat HP ini, Poco banget nggak sih dengan kamera modulnya yang kayak imposter gitu. Untuk kamera BAM-nya sedang lah, nggak terlalu tebal dan bertingkat gitu dengan lensa utamanya di tingkat paling atas. Desain belakangnya agak glossy ya, dan kalau tangan kita kotor bisa nempel bercak-bercak di sana. Tapi ada efek-efek kayak lampu mercusuar gitu. Ini keren sih menurut gua. Lanjut ke bagian depan dengan kamera selfie di tengah dengan ketebalan bezel yang cukup oke lah. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Terus di sebelah kiri kosong, di atas ada IR blaster, mic, speaker, dan lubang kebahagiaan bagi sebagian orang, yaitu headphone jack. Di bawah ada speaker lagi, mic, port Type C, dan hybrid slot. Yang slot keduanya kalian mesti pilih mau taruh SIM card atau SD card. Dan seperti yang kalian udah tahu, frame samping-sampingnya itu flat ya, tapi masih enak digenggam kok, nggak kayak iPhone yang lebih tajam. HP ini punya berat 205 gram dengan tebal 8,12 mm. Ya standar lah HP zaman now sih dari sisi ukurannya. Lanjut kita ke spesifikasinya. Singkat aja ya sebelum kita ke topik upgrade atau downgrade. Dari sisi display dia punya layar 6,67 inch AMOLED dengan 120Hz refresh rate dan touch samplingnya itu 360Hz. Untuk performance dia pakai chipset yang lagi naik daun nih dibicarakan banyak orang, yaitu Snapdragon 695 pabrikan 6 nanometer. Untuk skor Antutu dia dapat 407.000 guys, dan ini dia Geekbench-nya juga. Dari sisi baterai 5000 mAh dengan fast chargingnya 67 watt yang diklaim ke 100% dalam 41 menit. Lanjut untuk kamera 108 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 16 megapiksel selfie. Untuk spek lainnya dia udah HP 5G, dual speaker, NFC, IR blaster, dan ada headphone jack. Nah lanjut nih kita ke bagian serunya. Gue bakal bandingin sama Poco X3 Pro dalam berbagai sisi ya. Pertama displaynya, dan gue bilang upgrade, dimana X4 Pro ini udah AMOLED dan touch samplingnya itu 360Hz, sedangkan X3 LCD dan 240Hz. Kedua, performance, jelas downgrade kalau dibandingin sama Snapdragon 860. Dari angka Antutu juga cukup beda, dimana X4 Pro ini dapat skor 407.000, sedangkan X3 Pro gue dulu sempat tes dapat di 560.000. Geekbench-nya pun juga lebih tinggi di X3 Pro. Tapi gue ngerti sih itu cuman angka ya, makanya habis ini gue bakal bandingin dari sisi gamingnya juga. Ketiga nih, baterainya. Secara kapasitas sebenarnya nggak terlalu beda, yaitu 5000 mAh dibanding 5160. Cuman yang membedakan di sini adalah chargingnya, yaitu 67 watt dibanding sama 33 watt. Untuk poin ini upgrade di X4 Pro. Yang keempat, kameranya. Dari sisi kamera yang mau gue highlight di sini bukan megapikselnya ya, tapi perekaman video yang nggak bisa 4K di X4 Pro. Jadi buat gue sih ini downgrade. Yang kelima, 5G, jelas upgrade untuk X4 Pro. Keenam dan terakhir, desainnya. Harusnya ini kalian juga banyak yang setuju sih sama gua. Kalau dari sisi desain, jelas upgrade dibanding dengan X3 Pro yang cukup bulky gitu desainnya. Ada yang mau kalian tambahin? Komen di bawah ya. BTW nanti kita lanjut bahas ini lagi nih di kesimpulan akhir untuk downgrade atau upgrade. Sekarang kita lanjut ke tes gamingnya dulu. Kayak biasa kita coba Genshin Impact dengan settingan rata kanan 60 fps. Yang sayangnya 60 fps-nya cuma bertahan beberapa detik awal aja. Habis itu drop ke 20-30 fps. Kalau kalian lihat grafik naik tajam ke atas itu saat gue lagi buka menu ya, jadi bisa diabaikan. Terus setelah menit keempat beberapa kali sempat naik ke 38 fps. Dan overall selama 7 menitan main dapat fps rata-rata di 28,4. Dengan suhu anget aja sih di 38 derajat dan baterai berkurang 3%.
Yes, hasilnya cukup beda jauh kalau kita bandingin sama Poco X3 Pro, dimana di tes gua dulu sempet dapat FPS rata-rata di sekitar 45 fps dengan settingan yang sama ya, rata kanan 60 fps dengan Snapdragon 860-nya. Gimana dengan settingan default low 30 fps? Dapat performance yang lebih stabil. Kalian bisa lihat dari grafiknya di sini. Walaupun secara FPS rata-rata nggak jauh beda ya, yaitu di 28,8. Cuma buat gua main di settingan ini lebih enak sih, walaupun detail grafik gamenya berkurang. Kayak tekstur pohonnya yang lebih kayak cat air gitu. Oh ya, untuk suhunya cuma anget dikit aja di 37-an derajat dan baterai berkurang 3% selama 10 menitan main. Satu game lagi ya yang lagi hype nih, yaitu Apex Legends Mobile. Untuk settingannya dapat di Ultra HD High dan untuk grafik originalnya belum support. Hasilnya FPS mentok di 39-40. Ada beberapa doang sih frame dropnya, tapi nggak pengaruh banget. Gua main satu game total 17 menitan dan baterai berkurang 5% dengan suhu yang anget dikit aja di 37 derajat. Oke, sisanya gue sebutin settingannya aja ya. PUBG dapat di HD High, Balance, dan Smooth Ultra. Untuk Mobile Legends, refresh rate high dan grafik ultra. Dari sisi kamera, gue agak penasaran sih sebenarnya, pengen bandingin sama Redmi Note 11 Pro 5G dengan HP ini. Siapa tahu ada beda gitu. Yuk kita cobain. Untuk foto, jujur gue nggak ada komplain sih, mau dari ultra wide, wide, dan 2 kalinya. Warnanya cukup keluar, dynamic range-nya juga bagus. Kalian bisa lihat dari langit-langitnya ini. Pas dibandingin sama Redmi Note 11 Pro 5G juga mirip hasilnya. Kayak yang gue bilang tadi, sayangnya untuk resolusi video dari X4 Pro 5G ini masih mentok di 1080p 30 fps ya, kamera depan dan belakang. Mungkin keterbatasan dari chipsetnya kali ya. Karakter kedua HP ini kalau dilihat mirip ya, stabilisasi berasa getar sih, tapi nggak parah-parah amat, masih bisa ditonton. Untuk video kamera belakangnya agak stuttering gitu, tapi warna dan dynamic range-nya cukup bagus di sini. Stabilisasi berasa gempa sih, kayak yang bisa kalian lihat. Oke, kesimpulannya, dari banyak teman-teman yang bilang, nggak semua sih, downgrade. Sebenarnya ada poin lain kok yang upgrade, malah lebih banyak poin upgrade-nya dibanding downgrade. Cuma gue ngerti, Poco itu terkenal dengan price to performance-nya dan tampaknya nggak kelihatan di seri ini. Dan jujur gue juga nggak bisa komen banyak karena nggak tahu ada apa di belakang sana. Siapa tahu kelangkaan chipset dan berimbas jadi mahal. Terus apakah lebih mending Poco X3 Pro aja? Kalau kalian emang bener-bener butuh chipset yang lebih baik ya silakan aja. Tapi ingat, barternya itu adalah layar AMOLED, charging lebih cepat, 5G, dan desainnya yang menurut gue lebih cakep. Kalau kalian nggak masalah ya sikat aja. Yang penting disesuaikan aja sama kebutuhan kalian dalam pakai HP. Oh iya, HP ini punya 3 warna ya. Ada biru, kuning, dan hitam. Variannya ada 2, 6128 sama 8256. Harganya dari 3,9 juta sampai 4,5 juta. Semoga kalau emang keluar di Indonesia harganya bisa lebih murah lagi ya. Thank you buat yang udah nonton. Kalau suka boleh bantu gue like video ini yang bakal berarti banget. Bye bye.